Teman-teman sekalian, ini adalah review buku yang agak spesial, yaitu dua buku sekaligus, saya dengan Pak Andi. Ya, jadi review dua buku sekaligus, yang satu disebut Discover Your Clifton Strength, yang satunya disebut Soar with Your Strength. Jadi ini dua buku sekaligus, kita akan review pada saat ini sehingga agak panjang sedikit. Kita akan bercerita tentang Clifton Strength, tentang Gallup, tentang strength kita dan apa kelebihan dari pendekatan Clifton Strength ini, yang mana akan saya bawakan bersama dengan Pak Andi. Jadi ini adalah dua buku yang akan kita lakukan ya. Jadi saya menunggu Pak Andi dulu. Tapi teman-teman sekalian, saya tanggal 2 sampai 6 Desember ya, baru-baru ini aja di Amerika, saya mengikuti pelatihan tentang Gallup Clifton Strength Certification Program. Jadi saya Desember lalu tersertifikasi menjadi Gallup Strength Coach Certified ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan dan saya merasa materi ini super berguna, sehingga akhirnya saya merasa perlu juga kita untuk lebih mengembangkan konsep ini. Jadi tim kami juga nanti akan mengikuti Clifton Strength certification supaya kita semua bisa menjadi certified Clifton Strength coach ya. Sebentar, saya nah ya. Kita sekali lagi kita akan bicara tentang ini ya. Jadi soar with your strength, dan satunya adalah ini soar with your strength dan discover your Clifton Strength coach ya, your Clifton Strength ya. Pak Andi, selamat pagi. Pagi Pak San, pagi Pak. Kita review dua buku ya Pak Andi ya. Jadi ini yang punya Iya. ini yang punya saya. Kita review dua buku. Silakan Pak Andi, ini bukunya. Iya. Thank you Pak San. Sampai nih ke Kota Bogor Pak. Iya. Di Tandogi supaya bisa kita foto nanti waktu kita ambilkan di ini. Oke, thank you. Ya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini mungkin setengah jam ke depan atau 40 menit kita akan bicara tentang Clifton Strength punya kekuatan ya. Saya tadi sudah cerita Pak Andi bahwa saya sudah mengikuti certification, dan Pak Andi dengan tim lain juga akan segera mengikuti Clifton Strength coach certification. Jadi itu gambarannya. Tapi yang menarik adalah saya ingin cerita dua buku ini. Saya juga sama dengan Pak Andi, kesukaannya dua buku ini, yaitu buku saya yang ini dan yang di Pak Andi yang Soar with Your Strength itu. Nah, saya awali dulu. Buku ini adalah buku bestsellernya Clifton Strength ya. Jadi buku ini adalah bestseller. Ini yang meledak. Jadi meledaknya saya lupa tahun berapa. Dan waktu saya Desember lalu, saya udah pernah punya buku ini lama. Ini saya tulis lagi. Desember 2 saya tulis lagi. Di San Francisco saya beli lagi ya. Sebenarnya tidak perlu beli. Jadi kalau kita mengambil asesmennya Clifton Strength yang 714.000, yang top 34 total itu ya, buku ini dikasihkan soft copy-nya gratis. Ya, tapi Pak Andi tahu saya kan nggak suka kalau melihat digital gitu ya. Jadi saya beli bukunya gitu, ya. Tapi dikasih gratis. Jadi kalau Anda melakukan tes assessment yang 34, yang 700.000, Anda dapat bukunya gratis. Tapi kalau Anda ikut yang 285, tidak dapat ya. Tapi 285 itu cukup untuk memahami top 5 kita ya. Nah, Pak Andi dan saya sudah cukup lama mendalami tentang Clifton Strength ini ya. Mungkin tahun lalu, di awal tahun kita sudah tahu ya. Lalu kita sudah belajar sendiri. Tapi saya pada Desember itu, ketika saya mengikuti certification, saya baru tahu lebih dalam betapa powerfulnya Clifton Strength ini ya. Jadi buku ini sebenarnya very basic ya. Dan isinya cuma sedikit. Kalau yang Anda baca secara umum itu hanya sekian aja ya. Hanya sepertiga dari keseluruhan buku. Ya, sepertiga. Yang belakang ini adalah masing-masing itu apa saja. Jadi ada masing-masing 34 dengan penjelasannya. Nah, penjelasannya menarik karena dia menjelaskan apa yang harus Anda lakukan kalau Anda mempunyai kekuatan tertentu. Ada 10 tips. Dan lagi bagaimana kalau Anda menghadapi orang ini gitu ya, Buat yang tidak mengerti maksudnya Clifton Strength itu apa, mungkin saya mengambil analogi DISC ya, ada dominan, influence, steadiness, dan cautious. Nah, di ISC itu
memahami atau mengelompokkan orang dengan 4 model. Jadi kalau Anda bayangkan rumah, ini rumah tradisional, ini apartemen, ini rumah modern, ini rumah klasik gitu ya. Kalau Clifton Strength itu membagi menjadi 34. Jadi 34 itu membuat kita sadar setiap kita punya perbedaan yang masing-masing dan kekuatan masing-masing. Jadi bukan rumah saja, tapi tahu kamar tidur saya kurang terang lampunya. Kamar mandi saya tidak ada bathtubnya, ya toh. Kamar tamu saya sofanya udah tua, harus diperbaiki. Nah ini lebih powerful ya. Mungkin itu dulu, mungkin saya akan jelaskan sedikit buku ini, dan Pak Andi akan jelaskan tentang buku Soar with Your Strength. Silakan Pak Andi. Ya, thank you Pak San. Jadi memang kalau bukunya Clifton Strength ini sangat banyak sekali ya Pak ya. Jadi mungkin ada lebih dari 10 kali. Nah, kebanyakan dari buku Clifton Strength ini di bagian belakang-belakangnya itu selalu ada penjelasan dari 34-nya. Jadi learner itu apa, misalnya strength ini apa. Yang saya suka dari buku ini, kalau buku ini tuh lebih banyak ke filosofisnya, Pak. Jadi filosofis kenapa awal-awal Donald Clifton ini kok bisa memunculkan yang namanya strength ini gitu. Jadi saya suka dengan buku ini. Kalau di buku ini tuh nggak ada penjelasan 34-nya gitu. Jadi di sini lebih banyak ke what dan why-nya awal-awal kenapa Donald Clifton itu kok bisa sampai masuk ke yang namanya strength. Makanya saya senang banget sama buku yang ini nih, karena buat saya, karena apa namanya tahu why itu kan akses. Kalau ini ada free aksesnya satu, ya top 5. Ya, betul. Yang buku ini nggak ada. Ini nggak ada. Iya betul, ini nggak ada free aksesnya. Tapi di sini tuh banyak ngomongin why-nya. Sebetulnya saya pertama kali mendengar Clifton ini tuh waktu saya baca bukunya John Maxwell, Pak. Jadi John Maxwell itu pernah ngomong di salah satu bukunya, saya lupa buku yang mana. Dia diskusi sama istrinya. Dia bilang gini, Mah gitu ya sama istrinya. Ini saya baru assessment Mah ke Clifton. Saya waktu itu belum tahu Clifton Strength itu apa. Tapi Mah, kata John Maxwell kepada istrinya nih, dari sekian banyak assessment yang pernah saya ikuti, ini ngomong ke istrinya John Maxwell, dia bilang, ini yang paling akurat Mah. Lalu dia cerita sama istrinya, saya itu orangnya futuristik, saya itu orangnya maximizer, saya itu orangnya gini. Ternyata dari semua assessment yang pernah diikuti oleh John Maxwell, ini John Maxwell itu bukan tokoh sembarangan dia. Dia itu tokoh leadership communication level dunia gitu. Dan dia bilang, dari semua assessment yang pernah dia ikuti, ini yang paling akurat dan ini yang paling bagus, dia bilang gitu. Saya waktu itu udah tertarik, wah, apa nih Clifton Strength? Cuman ya sudah baca buku, saya cuma lingkarin, nanti saya coba lihat gitu. Research. Setelah itu, saya ke Pak Tanadi ngomong sama saya, ini ada buku yang bagus, gini. Wah, saya mulai lebih dalam menerjuni lagi gitu. Menurut saya memang strength itu sangat penting kita temukan. Dan di buku ini dikatakan, Pak, di buku ini dikatakan bahwa ada beberapa mitos yang sering kali sekarang muncul di dunia gitu. Ada beberapa mitos, myth kalau dalam bahasa dia itu, yang sekarang itu populer di orang-orang. Orang sering kali cenderung, udah nggak usah dipikirin tentang strength, kita fokus aja kepada weaknesses. Kita fokus aja kepada kelemahan kita apa. Kita perbaiki aja kelemahan. Strength-nya nggak usah diperhatiin, nggak usah kita tumbuhin, nggak usah kita kembangkan. Udahlah, dia biar aja bertumbuh dengan sendirinya. Yang penting kita perbaiki weaknesses. Buku ini, atau Clifton bilang, itu keliru. Itu paradigma yang keliru. Justru weaknesses itu bukan berarti diabaikan. Tentu kita mesti perbaiki paling nggak sampai batas minimum lah ya. Sampai ya jangan sampai kita bahasa Inggrisnya jelek-jelek banget. Yang penting lulus gitu istilahnya. Katanya orang dari Galup. Kita strength itu justru harus kita fokuskan, harus kita temukan, harus kita fokuskan, dan harus kita kembangkan. Karena sebetulnya strength itulah yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Nah ini salah satu hal yang saya suka di sini Pak, karena dibahas mitos-mitos apa, sehingga kenapa strength itu penting Pak. Silakan Pak San. Pak Andi, jadi saya iklan dulu, ini kan iklan. Ini adalah tanggal 11 hari Kamis, ini tadi barusan nulis dengan terbalik ya. Katanya sekarang kalau IG bisa ada di fiturnya dibalik supaya nggak usah tulis terbalik, tapi saya belum tahu juga ya. Saya pakai standar lama, pakai tangannya dibalik. Discover your strength to unleash your potential. Kalau Anda ikut seminar ini sudah langsung dapat yang top 5. Ya, ini saya yang bawakan. Ya. Hari Kamis 11 Juni jam 9 sampai jam 4 sore, 1,5 juta per orang, tapi kita hanya maksimum 24 orang. Ya, memang agak mahal, tetapi Anda dapat free Clifton top 5 dan itu 285.000 ya. Dan ini volumenya hanya 24 orang saja. Jadi akan jadi mahal karena kita punya banyak coach yang membantu saya juga untuk menata supaya bisa memahami diri sendiri dengan lebih powerful. Jadi ini adalah Discover Your Strength to Unleash Your Potential. Hari Kamis
11 Juni jam 9 sampai jam 16, 1,5 juta per orang, dan maksimum hanya 24 orang. 24 orang ya. Saya bisa bikin 100 orang, 1000 orang dengan harga yang murah, tapi nggak akan intens dan nggak bisa masuk ke dalam setiap individu yang ikut. Karena itu ini kita buat yang beramai-ramai. Mungkin nantinya kita akan buat yang murah, tetapi tidak bisa terlalu banyak orang. Mungkin itu ya. Nah, saya yang suka dengan kalimat Pak Andi itu adalah tentang top 5 ya. Adalah kalimat Pak Andi ketika bicara bahwa itu adalah seperti tanda tangan kita yang beda. Jadi sebenarnya orang yang punya top 5 yang sama persis dengan urutan yang sama, itu 1 dari 33 juta orang kira-kira. Jadi tidak bisa sama persis. Karena itu setiap individu jadi berbeda. Nah, di dalam bukunya Discover Your Clifton Strength ini ya, ini dijelaskan dengan sangat sederhana, dengan bahasa yang sangat membumi ya, untuk memahami sebenarnya kelebihan kita itu apa. Jadi di sini ada, dia sebut salah satu adalah bahwa strength, kekuatan itu adalah talenta kita. Jadi yang kita cari di dalam 34 itu, baik top 5-nya atau seluruhnya, itu adalah talenta kita, ya, talents ya. Yang kalau nanti dikalikan dengan investment, waktu kita menginvestasikan waktu kita, memperhatikan kekuatan kita, itu akan membuat kita jadi powerful, menjadi strength. Strength itu disebut near perfect condition, di mana kita operate dengan sangat maksimal. Kira-kira bahasa mereka begitu ya. Mungkin Pak Andi bisa share sedikit dengan kalimat tadi, tanda tangan kita, signature kita. Dan saya mau tahu, Pak Andi punya top 5 apa? Saya lupa Pak. Jadi, silakan Pak Andi. Ya kan, setiap kita, kalau yang klasik itu kan setiap kita punya sidik jari yang berbeda-beda ya Pak ya. Meskipun kita manusia itu kan udah sekitar 8 miliar gitu. Kalau dari zaman dulu apalagi mungkin sudah lebih dari 10 miliar. Tapi tidak ada satupun yang sidik jarinya sama, termasuk kalaupun kita anak kembar gitu. Nah, kalau bahasa yang lebih zaman sekarangnya ya tanda tangan lah. Tanda tangan juga kan jarang ada orang yang sama ya, berbeda-beda gitu. Paling nggak ada berbeda-beda sedikit. Nah, kalau dalam bahasa Clifton Strength ini, bahasa saya, setiap orang itu nanti kalau sudah dites, mereka kan hasilnya keluar. Dan top 5 itu, kan mereka sebutnya ada 34, dari yang besar sampai yang kecil, tapi yang top 5 itu bahasa saya, ini sebetulnya uniqueness-nya kita. Ini sebetulnya strength-nya kita. Tadi Pak San sudah bilang, di dunia yang sama, paling tidak yang 5 besar ini ya, yang sama dengan urutannya sama persis, 1 apa, 2 apa, 3 apa, itu ternyata 1 dari 33 juta orang. Jadi boleh dibilang, sangat langka sekali, bukan berarti nggak ada yang sama, tapi sangat langka sekali. Nah, top 5 saya itu, Pak, kalau saya ingatkan, 1 itu learner, 2 itu connectedness, 3 itu achiever, 4 itu intellection, 5 itu leader. Nah, itu top 5 saya. Jadi paling besar itu saya itu learner, Pak. Jadi senangnya belajar. Oke, silakan. Ya, jadi saya itu paling besarnya learner, Pak. 1 atau 2 dan jelaskan, lalu gambarkan bagaimana Anda mampu mengembangkan itu. Silakan. Iya, dari 5 ini saya coba jelaskan 2 ya Pak ya. Yang saya paling suka dan memang yang paling menunjukkan saya itu learner. Jadi saya itu ya memang dari dulu kalau saya sadari, ya seperti yang saya pernah cerita ke Bapak ya. Saya dulu waktu SMA, kalau teman-teman sekolah saya, terutama yang cowok-cowok, kalau pulang sekolah itu 2 pilihannya. Either main band, sebagai anak band, 2 itu olahraga. Dulu itu populer zaman saya itu basket Pak. Udah pulang sekolah itu kalau misalkan, wah hari ini pulang cepet, asik, ya udah. Harusnya kan kita masih sekolah, tapi ini udah pulang cepet daripada pulang ke rumah. Yuk kita ngeband dulu yuk kita olahraga dulu yuk. Itu mereka Pak. Saya itu lain Pak. Saya itu kalau ada waktu yang leluasa seperti itu, saya datangnya ke toko buku bekas, seperti yang saya pernah ceritakan ke Bapak. Cari buku-buku kuno zaman dulu, buku fisika, buku kimia zaman dulu. Jadi kalau saya telah ke masa lalu, bener tuh, learner. Dan itu sampai sekarang. Makanya saya juga hobi baca buku. Yang tanda tangan kedua yang saya mau angkat adalah intellection, Pak. Intellection itu sebetulnya adalah orang yang suka, yaitu kalau baca buku itu nggak cuma gampang menerima, tapi ditelaah, direnungkan, dibayangkan, dipikirkan. Juga saya senang mengumpulkan beberapa buku, lalu saya coba bikin satu konsep misalnya. Penggabungan dari beberapa buku dimunculkan konsep yang baru. Jadi intellection gitu. Kalau saya dengan Pak Tanadi juga seringkali kalau Bapak muncul ide, saya punya ide, ya kita berdebat secara ilmiah lah boleh dibilang.
nanti ini Pak, Itu ini salah bingung, satu hasilnya adalah nanti tanggal 25 ya, 25 Juni iya 25. kita akan bikin seminar Leading in Turbulent Time. Itu adalah Nah, materi saya belajar dari kanan kiri muka belakang mana-mana, dan materi Pak Andi memikirkan di zaman kasus ini enaknya bagaimana, yang akan kita sajikan pertama kali untuk para manajer dan leader, bagaimana menghadapi COVID-19 ini, menghadapi pelanggan kita dan keadaan itu dari learner dan intellectionnya Pak Andi. Silakan teruskan Pak Andi. betul Pak. Jadi saya ya yang lain juga bagus, tapi dua ini memang paling saya banget lah. Saya tuh paling suka learner dan intellection. Jadi kalau saya punya waktu luang di rumah itu ya kebanyakan kerjaan saya ya either baca buku, bikin konsep, berpikir, bikin journaling, coret-coret di kertas, ini bagaimana, ini bagusnya seperti apa gitu ya. Nah itu sih Pak, dari 5 itu, 2 itu yang saya coba jelaskan Pak. Kalau Pak Tanadi sendiri apa Pak tanda-tangannya Pak? Nah, saya kan punya 5 juga. Jadi activator itu mengaktifkan sesuatu dengan cepat, strategik, jadi strategis dalam berpikir, relator, ya ini sama dengan punyanya Pak Andi, relator dekat dengan orang gitu ya, tapi hanya orang kunci saja, tidak terlalu punya banyak teman dekat kecuali beberapa yang kita betul-betul cocok dengan dia. Lalu saya punya maximizer, yaitu kita memaksimalkan semua keadaan, dan yang terakhir intellection yang sama dengan Pak Andi. Kita punya 2 kesamaan. Saya coba cari 2 yang saya suka ya, supaya yang berbeda dengan Pak Andi. Yang pertama itu adalah activator. Nah, sebenarnya dulu saya nggak pernah tahu kenapa kok saya kalau mengerjakan apa-apa itu kesusu, ayo jalan, ini dicoba, ini belum jalan, ini dicoba ya. Saya dulu nggak tahu gitu ya. Dan dulu saya sering berdebat dengan Pak Andi sebelum kita paham tentang Clifton Strength ini. Jadi Pak Andi bilang nanti dulu, ditata dulu dong, kita pelajari semua. Saya bilang, nggak bisa, nggak nututin, besok jalan gitu Pak Andi. Lama-lama saya memahami, Pak Andi itu ternyata learner yang dalam, saya adalah activator yang tajam gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini punya ide, langsung jalan saya. Dan sekarang Pak Andi sudah mulai terbiasa. Ya udah, kalau Pak San mau jalan aja, saya nanti dulu gitu. Jadi kita mulai timbangkan, itu yang powerful. Partner dengan tim, kita bisa lebih harmonis karena kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Saya cerita dulu activator. Activator itu adalah orang yang dengan mudah menerjemahkan apa yang ada di pikirannya menjadi tindakan secara langsung. Jadi misalkan saya pengen, wah ya, ini juga cerita malam-malam, tiba-tiba saya bilang, Pak Andi ayo nanti besok IG live sudah. Pak Andi bilang, tahu ini Pak Tanadi kalau mau gini ini sudah terpaksa. Ya Pak, tapi jangan jam sekian ya Pak. Oke, jalan, sudah jalan gitu. Saya nggak bisa bilang, oh nanti 2 minggu lagi, kelamaan gitu, kelamaan ya. Activator itu adalah orang yang dengan cepat membuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan cepat. Nah, Anda harus ingat semua kekuatan itu juga kelemahan kita gitu ya. Kalau saya activator berarti saya orangnya, kalau bahasa orang Jawa, gerusa-gerusu gitu ya. Tergesa-gesa semuanya, tidak mau berpikir dalam gitu ya. Dan terlalu mudah mengawali sesuatu kadang-kadang nggak selesai. Jadi itu juga kelemahan saya. Jadi Anda harus paham kekuatan Anda itu juga kelemahan Anda pada satu saat yang bersamaan. Contohnya, orang yang sangat hati-hati dalam kehidupannya, terutama dalam keuangan, jadinya medit banget gitu ya. Orang-orang yang baik hati jadinya boros banget. Ini contoh ya. Jadi semuanya itu punya 2 sisi. Jadi kita harus paham dulu. Sehingga kita paham kapan kita harus mengegas kemampuan yang ini, kapan kita harus ngerem, jangan terlalu. Ya, ini yang menurut saya powerful. Activator itu adalah orang yang dengan mudah memulai sesuatu. Jadi ketika saya ruangan ini yang teman-teman saya pernah cerita kemarin pada saat seminar, dalam seminggu saya mau jadi, saya nggak mau tahu pokoknya seminggu jadi. Ya sudah harus seminggu jadi. Pontang-panting semua, I don't care, pokoknya harus jadi. Ini maximize, ini activator ya. Yang kedua yang saya ingin sharing adalah maximizer ya. Saya terpikir sangat dalam juga tentang maximizer ini. Dulunya saya nggak tahu kenapa kok saya menjejali semua hal gitu ya. Jadi Pak Andi selalu kalau bilang, misalkan contoh ya seminar, saya punya perbedaan yang jauh dengan Pak Andi. Pak Andi suka satu konsep yang dalam, terstruktur, terpikir, masuk ke dalam orang. Saya suka 17 konsep masuk semua, ini gua kasih lu pilihin yang cocok gitu ya. Ini bedanya. Jadi activator, maximizer saya itu kuat banget sehingga kalau ada acara satu, saya maunya di sini ada, misalkan nih kita tur ini saya barusan tur ke Banyuwangi teman-teman sebelum lockdown ya sama tim dari Asia ya, saya ke Banyuwangi. Saya bilang kalau bisa ya di bus itu sewa bus yang ada karaoke-nya, semua karaoke sekalian, nyanyi sekalian, happy-happy di dalam bus, sampai di sana langsung naik, kita diskusi di pantai waktu itu ya. Saya sengaja langsung ayo pesen sewa boat gitu, jalan boat sekalian ya. Anak-anak bilang, loh ini belum selesai, tapi saya ingin memaksimumkan di dalam kurun waktu yang sangat sedikit itu, kita dapat sebanyak mungkin. Ini tanpa sadar. Sehingga
Kalau Anda pernah jalan-jalan dengan saya dulu sama Pak Andi, kita ke Pineng gitu, mari jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini makan dulu. Dia bingung ini, Pak Sen ini maunya kok semua gitu ya, kok semua. Nah itu karena maximizer saya yang kuat. Nah ketika activator saya dengan maximizer saya bergabung, ini seperti learner Pak Andi dengan intellectionnya jalan, jadi kuat gitu. Nah di mana saya, activator saya kuat, maximizer saya kuat. Dua ini membuat saya menjadi lebih kuat. Nah ini yang harus dipikirkan ya. Kita dapatkan dari Clifton Strength itu adalah talent, belum jadi strength. Nah, saya betul-betul berpikir ketika saya sudah mulai melakukan perhatian terhadap Clifton Strength saya tanpa sadar mulai melatih. Jadi, saya tahu, oh ini perlu saya maksimumkan, saya maksimumkan, saya gas. Gitu, ya. Lalu saya bilang, nggak usah dimaksimumkan dulu, pelan sedikit. Ya. Maka saya ngerem maximizer saya. Ya. Nah ini mulai saya sadar. Nah dengan saya sadar, saya lebih mampu sekehendak hati saya memanfaatkan kekuatan saya itu untuk jalan. Nah nanti bila Anda ikut seminar saya ini, nah ini orang sales ya. Jadi kita review buku jualan sekali ya. Discover Your Strength to Unleash Your Potential. Kamis 11 Juni itu ada nomor teleponnya. Kalau mau difoto silahkan ya, atau di screen grab silahkan ya. To unleash your potential. Ini saya bawakan, lalu ada beberapa yang membantu saya, tetapi satu orang 1,5 juta, ya, termasuk Clifton Strength-nya untuk melakukan tesnya, ya. Ini kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini lebih bagus, ya. Nah, itu Pak Adi sudah mulai flip, ya, sudah mulai flip. Udah nggak kebalik ya Pak ya? Belajar baru, ya. Ternyata bisa di flip, ya. Ya, keren. Iya. Sengaja karena supaya tidak flip, Pak. Saya balik gini, Pak. Jadi saya lihat wajahnya, saya ngomong nggak tahu wajah saya di balik. Tapi selalu, ya, saya ingin sharing satu hal. Di dalam dunia digital sekarang, selalu semua serba berganti dengan cepat, ya. Itu hal yang menurut saya menarik. Mungkin itu contoh saya. Pak Andi, tadi Pak Andi bicara tentang myth atau mitos, ya. Boleh dikasih 1, 2, 3 mitos apa yang sebetulnya salah. Saya juga setuju dengan itu. Ya, silakan Pak Andi. Iya. Jadi ada juga mitos yang bilang bahwa praktis itu make perfect. Praktis itu make perfect. Itu betul, itu bukan berarti itu salah. Tapi sebetulnya kalau kita punya weaknesses kita, meskipun kita latih berkali-kali, yang namanya weaknesses ya, weaknesses kita, kalaupun kita praktis, itu tidak akan membuat loncatan yang signifikan gitu Pak. Nah saya ingat juga John Maxwell bilang begini, kalau umpamanya kita punya kemampuan, weaknesses kita misalkan A ya, A itu adalah kelemahan saya, itu nilainya 5. Lalu saya punya talent saya itu nilainya umpamanya 7 gitu ya, B itu talent saya nilainya 7, A itu kelemahan saya nilainya 5. Saya mau praktis berkali-kali si A ini, sebagus-bagusnya loncatnya paling 2 level Pak, sehingga nilainya itu cuma 7 si A ini. Itu tuh udah setengah mati, latihan setengah mati, praktis setengah mati. Dan kalau nilainya 7, itu buat dunia, itu ya rata-rata, mediocre, nothing spesial. Nggak bisa excellent gitu istilahnya. Tapi kalau yang namanya talent kita, tadi semula itu nilainya 7, gitu ya, si B ini nilai 7. Tapi kalau kita praktis, sama-sama praktis, dua-duanya butuh effort kan. Angela Duckworth kan bilang begitu di grade, bahwa butuh yang namanya effort. Nah kalau kita effortnya besar, 7 ini bisa loncat jadi 9, bahkan mungkin bisa 9,5, karena kita sangat enjoy dan itu memang betul-betul adalah talenta kita yang kita invest menjadi kekuatan kita. Nah di dunia yang nilainya 9,5, yang nilainya udah tinggi, itu dicari, itu orang-orang yang excellent, orang-orang yang memang bagus di bidangnya, excellent di bidangnya, itu pasti sama orang diburu, sama orang dicari. Nah dia bilang gitu, seringkali itu menjadi mitos di kalangan orang-orang bahwa praktis itu made perfect. Nah lalu yang kedua, mitos yang ketiga ya, berarti mitos yang pertama itu tadi adalah kita fokus kepada kelemahan, yang kedua itu praktis make perfect, yang ketiga itu adalah if I can do it, you can do it. Kalau saya bisa lakukan, Anda juga bisa lakukan. Nah, kata Donald Clifton itu juga sebuah myth yang tidak betul gitu. Karena belum tentu apa yang saya bisa lakukan, juga orang lain bisa lakukan. Karena masing-masing punya talentanya tersendiri. Nah, saya ambil Pak ya, cuplik dari halaman 36. Nah, ini juga salah satu yang saya tandain di bukunya nih. Nah, dia bilang gini, strength theory itu berdasarkan satu promise atau satu janji. Jadi, strength theory berdasarkan satu janji yang dikatakan oleh Donald Clifton. Dia bilang begini, that every person can do one thing better than any other 10,000 people. Saya ulangi ya. Every person can do one thing better than any other 10,000 people. Jadi,
satu orang itu bisa melakukan satu hal jauh lebih baik daripada 1000 orang yang lainnya. Nah, makanya berarti memang tidak semua apa yang saya bisa lakukan, orang lain bisa lakukan. Manusia itu unik, manusia itu punya talentanya masing-masing. Itu yang mesti kita temukan, sehingga kita bisa asah, sehingga kita bisa excellent, Pak. Itu, Pak, kira-kira beberapa mitos yang di buku ini, Pak. Oke, saya juga ingin mencuplik dari buku ini, tulisan-tulisan pendek, ya 1-2. Mungkin Pak Andi nanti bisa menjelaskan tentang sebetulnya strength itu bisa dipahami dari the 5 clues to strength, ya. Pak Andi bisa ceritakan sedikit 5 clues to strength setelah ini. Saya petik tadi sambil Pak Andi bicara, saya lihat halaman yang saya garis-garis, ya ini tulisan, ya. Saya kasih bintang 3. Saya kalau bagus saya tulis bintang 3, ya. Dia bilang, you cannot be anything that you want to be. Saya mau jadi penyanyi nggak bisa gitu ya. Saya bukan penyanyi, saya jadi pembicara bisa. Ini contoh ya. Jadi you cannot be anything that you want to be. Kamu nggak bisa. Kamu mau jadi pemain gimnastik gitu. Selain tidak ada kesempatan, saya juga tidak punya bakat di sana ya. But you can be a lot more of who you already are. Ini menarik. Dulu kudus saya sampai merinding. Jadi dia bilang, kamu tidak bisa menjadi apapun yang kamu mau, tetapi kamu bisa menjadi jauh lebih dari apa yang kamu sudah, apa yang kamu sebenarnya. Jadi dia bilang, you cannot be anything you want to be, but you can be a lot more of who you already are. Jadi dia percaya bahwa di dalam kita ini sudah ada talent di dalam kita. Nah, talenta ini yang kita kembangkan supaya menjadi jauh lebih berkembang dengan hebat. Tapi kita jangan melimitasi, nggak bisa. Ya Pak Tanadi mau jadi pemusik, nggak bisa. Mau kayak Ebit bisa nyanyi, nggak bisa gitu. Saya talentanya nggak di situ gitu. Tapi saya dari dulu sudah bisa berbicara, sudah bisa ngajar. Nah ini bisa saya kembangkan menjadi trainer yang baik. Ya ini contoh lagi ya. Nah saya kasih lagi satu kalimat ya. Di sini dia bilang ini yang menarik ya. Nah, saya petik di mana. Nah ini, ya bicara tentang blind spot ya. Dia bilang the key is for you to be aware of your potential and your limitation. Jadi sebetulnya kunci kita untuk memahami ini, kunci kita untuk bisa ikut seminar ini, ya kunci ini ya, discover your strength to unleash your potential, adalah memahami potensi diri dan mengembangkan potensi diri dan pada saat yang bersamaan. Kita tahu limitasi kita apa. Jangan terlalu berperang dengan limitasi kita. Buat apa? Nggak bisa gitu ya. Pak Tanadi suruh melukis. Ini by the way saya suka lukisan-lukisan ini. Sebetulnya lukisannya Mbak Nila gitu. Saya sudah belajar ini lebih dari berapa kali ya. Sama Pak Agus Coaching belajar, sama Mbak Nila belajar, sama orang-orang belajar. Nggak bisa. Karena memang bakat saya nggak di situ. Gambarannya super jelek kayak anak SD kelas 3 gitu ya. Tapi saya senang, nggak apa-apa. Kalau saya tidak bisa melukis ya, saya menikmati gambar-gambar yang bagus. Gitu. Ini gambaran saya. Jadi tidak harus. Jadi kalau Anda lihat, maaf ini, kalau lihat saya goyangkan sedikit ya. Ini ruangan kita ya, gambar. Ya. Ada lukisan juga di sana. Itu lukisannya Mbak Nila juga. Ya. Kantor kita bawa balik. Ya. Anda lihat kamera yang ada di sini. Ya. Apakah Anda merasa saya mampu dengan segala kamera ini, dengan men-setup ini? Enggak, saya enggak mampu gitu. Ini kerjanya Mas Agung, ini contoh ya, bagaimana di ruang kerja kita juga tidak semuanya saya bisa. Dengan saya memahami kekuatan kita, saya memaksimalkan kekuatan kita, saya navigate through my weakness, ya, dan coordinate people untuk membantu saya supaya saling mengisi. Mungkin itu pola yang menurut saya penting di dalam memikirkan strength base ini. Nah, ada 5 clue sebenarnya yang menunjukkan bahwa mungkin kalau Anda tidak ikut tesnya Gallup pun, Anda bisa tahu talenta Anda itu apa. Itu ada di bukunya yang Soar with Your Strength. Pak Andi, silakan. Ya, iya betul Pak. Ini salah satu hal yang saya suka juga dari buku ini. Karena memang buku ini tidak ada, di belakangnya itu tidak ada free code untuk kita assessment ya Pak ya. Lain daripada buku-buku yang lain. Tapi di buku ini juga dikatakan kalau misalnya kita belum sempat atau untuk ikutan Clifton Strength itu, ada 5 petunjuk yang dia bilang. Ya, ada 5 petunjuk. Tentu 5 petunjuk ini Bapak Ibu nanti bisa pakai. Kalau memang teman-teman bisa pakai, kalau memang belum sempat ikutan Clifton. Tapi bagaimanapun, tentu ini kan clue ya, namanya petunjuk. Kalau Clifton Strength itu kan suatu hal yang sudah ilmiah, sudah puluhan tahun, sudah 50 tahun lebih, ada dasar ilmiah, tentu akan lebih akurat. Tapi kalau enggak, ini ada 5 clue katanya. Yang pertama itu yearning. Yearning itu adalah kerinduan. Kalau bahasa Indonesia itu kerinduan. Jadi, apa sih yang Anda pengen terus lakukan?
apa sih yang kepikir terus, Anda pengen lakuin aja. Dan kalau, ya kayak saya umpamanya setiap bangun tidur, apa yang mesti dilakuin? Ya pengennya udah pengen baca, pengennya udah pengen bikin konsep, pengennya udah mikir, dan segala macam itu tuh yearning, ada kerinduan. Ada yang Bapak Ibu tuh kangenin gitu ya. Lalu yang kedua itu rapid learning. Jadi Bapak Ibu itu cepat banget belajarnya. Kalau buat orang lain itu sulit, tapi kalau buat Bapak Ibu gampang banget melakukannya. Itu namanya rapid learning. Saya kasih contoh ya, misalnya begini, kalau saya disuruh ngomong di depan umum gitu. Pak Andi, ayo ngomong di depan umum. Nah, kalau buat orang lain mungkin, waduh, ini gimana ya, sulit gitu. Tapi buat saya itu hal yang cukup mudah gitu. Buat saya nggak ada isu. Ya sudah, saya langsung ngomong aja gitu. Dan kalau saya diajarin, Pak Andi nanti kurangnya begini, ngomongnya begini, saya dengan cepat bisa bisa belajar dan bisa melakukan apa yang di feedback oleh orang-orang gitu. Itu yang kedua, rapid learning. Yang ketiga itu flow. Nah, flow ini istilah dari Mihaly Csikszentmihalyi gitu ya, salah satu pakar psikologi. Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. Ya udah itu. Nah, itu Pak. Di berbagai buku dibilang ini namanya sulit, dan kita sebagai orang US katanya dibilang gitu supaya gampang, itu cek Mihai aja katanya gitu. Nah, Mihaly bilang begini. Ya, flow itu adalah pada saat kita sedang mengerjakan segala sesuatu itu, ya kita bisa lupa waktu, kita enjoy dan segala macam gitu. Jadi dia di flow itu akan konsepnya begini ya. Sumbu Y itu adalah tantangan, sumbu X itu adalah kompetensi. Nah, kita terus mesti dua ini nih. Kalau tantangan sudah mulai besar, kompetensi kita kurang, kita akan stres. Tapi kalau kompetensi kita besar, tantangannya kurang, kita akan boring. Nah, ini paduan antara kedua-duanya, yaitu flow. Bagaimana kita tuh enjoy banget melakukan apa yang kita suka. Yang ketiga itu adalah glimpse of excellence. Nah, glimpse of excellence itu adalah ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, mungkin selama ini Anda nggak sadar Anda bisa lakukan itu. Tapi begitu Anda lakukan itu, wah, orang banyak yang bilang, wah bagus banget tadi, wah keren banget, hebat banget. Itu namanya glimpse of excellence gitu. Ada berapa orang yang orang bilang itu, wah, lu kayaknya kalau lakuin ini hebat banget deh. Lu kalau ngomong di depan tuh kayaknya enak banget, lugas banget, bahasanya itu tuh kayaknya lu alami banget deh. Nah, sesuatu yang mungkin kita nggak pernah sadar. Oh gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu itu tanda-tanda tuh, glimpse of excellence. Yang terakhir itu satisfaction. Nah, menurut saya ini yang paling penting. Adanya kepuasan, rasa di mana kita itu bermakna. Pokoknya kalau udah ngelakuin itu, kayaknya kita puas banget. Bukan masalah dibayarnya ya, itu hal yang kedua. Bukan masalah dibayar, bukan masalah dipuji sama orang, tapi somehow kita merasa, gue lahir tuh buat ini loh. I was born for this gitu loh. Jadi ya ada suatu kepuasan dalam hidup kita. Itu namanya satisfaction. Saya ulangi ya Pak, ada 5 clue-nya. Yang pertama itu yearning, adanya kerinduan. Yang kedua itu rapid learning, gampang banget belajar sesuatu. Yang ketiga itu flow. Kita kalau udah lakuin hal itu tuh kita lupa waktu, bahkan lupa makan. Yang keempat tuh glimpse of excellence. Jadi kita bisa melakukan sesuatu itu yang orang bilang bagus banget. Yang keempat itu satisfaction, bagaimana ada kepuasan, merasa hidup kita itu bermakna buat orang lain. Itu Pak, kira-kira 5 petunjuknya. Oke, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi, konsep dari Gallup Strength Finder ini menurut saya luar biasa banget. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah memakai ini untuk mengembangkan talentanya. Jadi juga bisa dipakai untuk teamwork. Jadi kalau saya kelebihannya apa, Pak Andi kelebihannya apa, saya dengan Pak Andi sama-sama menyukai intellection, ya, sama-sama punya kekuatan di bidang relator. Kita punya perbedaan. Pak Andi itu lebih ke arah learner, ya, dan achiever, selalu mencapai. Saya lebih ke arah activator dan maximizer. Kadang-kadang kita tahu ketika kita diskusi tidak pas, oh ini berarti kekuatan Anda dan kekuatan saya lagi tabrakan gitu ya. Ada orang yang kekuatannya misalkan deliberatif, ya hati-hati. Ya udah, ayo kalau deliberatif, aku harus tahu kalau aku butuh seseorang yang memeriksa persoalan, aku suruh dia gitu. Ini contoh ya. Jadi kita harus tahu restoratif, problem solving itu ya. Kalau dia problem solving, maka kamu yang kesulitan, suruh dia yang selesaiin aja. Buat dia gampang, buat kita susah gitu. Jadi kita paham kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan itu, kita lebih bisa bersinergi dengan baik di dalam tim building atau di dalam partnership building. Ya. Dengan kita mengetahui kekuatan kita bisa lebih menumbuhkan. Jadi, kalau saya bilang, Anda nggak bisa ikut kursusnya ini sehari dengan Pak Tanadi, pulang lalu jadi hebat. Bullshit, nggak bisa itu. Ya. Kalau Anda setahun aja bisa memanfaatkan 1 atau 2 kekuatan Anda dan memakai itu secara terus-menerus, Anda sudah hebat. Ya. Ya. Karena dengan berjalannya waktu, ilmu itu ikut tambah terus, naik terus.
Ya, jangan dikira bahwa semuanya itu langsung jadi, tapi terjadi compound effect pelan-pelan. Ya, di bulan 9 waktu saya ke Shanghai, saya bicara dengan seorang direksi dari BCA. Saya bilang, ya Bu, saya ini mau ngambil Clifton Strength. Dan dia bilang sama saya, Pak San, saya sudah ngambil itu beberapa tahun lalu. Dan saya bisa bilang bahwa itu memang ilmu yang canggih, yang cocok buat saya. Dan saya dari dulu di coach dengan menggunakan konsep itu. Dan itu yang membuat saya sekarang jauh lebih sukses. Ya. Jadi banyak sekali kesaksian yang mengatakan betapa bermanfaat dan hebatnya penggunaan Clifton Strength ini di dalam mendiscover your strength dan menggrow your potensial. Ya, sudah kalau nggak salah terakhir 22 juta orang ya yang mengambil Clifton Strength ini, dan nanti malam itu adalah acara utama yang menarik disebut World Summit. Jadi nanti malam itu ada konferensi yang aslinya di Omaha di Amerika. Saya mau berangkat 1 sampai 6 Juni, 1 sampai 3 Juni, harusnya itu sampai 3 Juni. Karena kena COVID, nggak jadi berangkat saya. Yang jadi apa? Kalau gitu tanggal 2 dibikin World Summit atau World Summit ya, dari Galup online. Bayarnya 195 US, Anda bisa connect, lihat pakai pakai virtual nanti malam dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jadi nanti malam jam 8 malam sampai jam 5 pagi saya, Pak Andi, Pak Fatoni, Pak Made, Pak Dirga, ya, Rizwan, apalagi ya, mungkin beberapa orang lainnya ya, itu akan all night long di rumah masing-masing. Jadi sambil belajar. Kita nonton konferensi yang ada di Amerika sekarang gitu ya. Jadi kita live meeting tapi online semua ya. Nah, ini saya begitu percaya bahwa Clifton Strength ini akan menjadi power yang luar biasa di dalam pengembangan diri kita, di dalam coaching, dan di dalam melakukan leading anak buah kita sebagai seorang leader ataupun seorang profesional ya. Dan dua buku ini sebenarnya saling melengkapi. Jadi ini bukunya, Pak Andi, bukunya mana tadi? Tunjukkan sekali lagi ya, ini supaya kita nanti ini ya. Jadi ini Discover Your Strength ya. Kalau itu Soar with Your Strength. Buku ini saling mengisi. Jadi saya sarankan beli dua-duanya ya. Ini very basic, cepat habis, yang itu lebih dalam ya dan lebih kuat di dalam menjelaskan kekuatan dari Clifton Strength ini ya. Saya percaya terjadi revolusi strength di dalam kehidupan kita. Begitu Anda pakai itu dan latih ya. Begitu Anda pakai itu dan latih, dan butuh sebenarnya kalau Anda ikut aja, nggak usah ikut seminar saya, Anda bisa baca sendiri, cukup baca sendiri. Cuma problemnya adalah itu yang saya alami dulu. Tidak cukup dalam kita memahaminya. Jadi butuh orang yang bisa menggali kita, tahu lebih dalam. Sehingga nanti kita bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Idealnya. Anda punya coach yang bisa meng-coach Anda di dalam strength base, ya mungkin 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan, itu akan membuat Anda jauh lebih powerful. Ya, itu yang jauh lebih powerful. Itu menurut pembelajaran yang saya dapatkan ketika di Amerika mengambil Clifton Strength coaching certification. Saya kira itu. Dan kalau Anda mau lebih paham, mungkin bisa pada tanggal 11 nanti datang mengikuti acara kami, yaitu Discover Your Strength to Unleash Your Potential ya. Boleh difoto, ada nomor telepon, nomor WA-nya ya, atau ke Jabri atau WA saya ataupun Pak Andi. Saya kira itu Pak Andi. Satu kalimat terakhir Pak Andi. Ya mungkin ini juga pertanyaan banyak orang nih Pak. Apa sih bedanya Pak antara kita sebelum tahu sama setelah tahu? Toh kalau sebelum tahu pun kan Pak Andi juga sudah belajar, sudah senang belajar, sudah senang konsep. Lalu apa bedanya sekarang dengan Pak Andi sudah tahu top 5-nya itu seperti apa? Menurut saya beda jauh sih. Jadi kalau memang sebelumnya itu saya dengan alami, tidak sadar, gitu kan ya, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi setelah saya tahu, saya bisa dengan sengaja. Beda nih Bapak Ibu, saya bisa dengan sengaja memakai kekuatan saya untuk supaya saya bisa lebih maksimal. Dan saya bisa dengan sengaja menggunakan kekuatan saya untuk berbagai hal. Termasuk hal-hal yang mungkin bidang itu sebetulnya misalnya jualan. Saya itu alamiahnya bukan jualan. Tapi saya bisa gunakan my strength karena saya tahu saya learnernya kuat, saya intelektualnya kuat, saya relatornya kuat. Saya bisa gunakan kekuatan saya supaya saya tetap bisa jualan. Mungkin nggak pakai kekuatan jualan orang-orang yang memang alaminya sebagai seorang sales ya, tapi saya bisa gunakan kekuatan saya dan saya pun tetap bisa berprestasi dengan menggunakan kekuatan saya. Jadi menurut saya
tahu tidak tahu itu, dengan tahu dan tidak tahunya strength ini sangat beda banget buat orang. Ingat, deliberate practice itu adalah kita latihan dengan sengaja sehingga kita bisa maksimal, bukan mengalir seperti air. Itu bedanya sih Pak, poin yang penting menurut saya perlu disampaikan. Saya setuju banget dengan Pak Andi. Saya cerita sendiri aja tentang pengalaman saya ya. Setelah saya paham bahwa activator itu kekuatan saya dan kelemahan saya sekaligus, saya lebih memperhatikan. Jadi kalau saya bilang bahwa ayo kerjain ini, ya, saya tahu, oh berarti saya ini memang terlalu cepat, anak buah saya susah untuk mengikuti, ya saya paham itu. Maka saya akan memikirkan strategik, karena strategik saya di nomor 2 sebenarnya. Saya punya kekuatan strategik. Maka secara strategik saya akan menaruh begini, menyelesaikan 1, 2, 3. Orang strategik itu tahu, solusimu ada 1, 2, 3, bahkan sebelum kamu masuk, kamu tahu kamu akan melakukan apa. Ya. Nah, saya setelah paham bahwa ini kekuatan saya mengklaim bahwa itu kekuatan saya pikirkan masa lalu pengalaman saya, dan saya melakukan aiming, menembak, mengarahkan, menunjukkan kepada sasaran yang kita ingin lakukan. Jadi, contoh yang paling gampang adalah selama COVID-19, ya. Wah, saya memakai activator saya bisa-bisa, ya. Jadi saya dengan Pak Andi kemarin dulu ya Pak Andi ya. Kemarin dulu kita pagi-pagi Zoom meeting jam 6 sama Bu Rina ya. Kita Zoom meeting jam 6. Ya, kemarin dulu atau kemarin? Kemarin Pak, kemarin. Waduh, cepetnya kemarin persis kemarin. Waktu kemarin kita mau ngadain masuk, kita nyoba tools baru. Wah, pakai tools ini itu bisa ini ya. Bisa ini, cobain, bisa. Wah, udah, aku bilang bayar. Udah langsung kredit card dikeluarin, masuk bayar dan dipakai, dan siangnya udah jalan dipakai ya. Itu sebenarnya kekuatan saya adalah activator dan maximizer sekaligus, supaya acara siang itu sudah memakai tools itu. Ini contoh ya. Dengan memahami diri ini, saya secara sadar memanfaatkan kekuatan itu dan tahu kapan pakai dan kapan tidak. Saya kira itu akan sangat powerful buat kita semua, apakah kita seorang dosen, apakah kita seorang pengusaha, apakah kita sedang bisnisnya bagus-bagusnya, ataupun apakah bisnis kita sedang susah, ya kita perlu untuk mengetahui, sehingga kita bisa lebih menghadapi keadaan dengan kekuatan kita, dengan talenta kita yang ditransform menjadi kekuatan. Saya kira itu, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak, Pak San. Nanti malam. Iya, nanti malam, Pak. Ya, sudah nggak sabar buat nanti malam. Ya, salam sukses untuk kita semua. Semoga kita menemukan kekuatan kita dan dapat memanfaatkan kekuatan itu untuk kesuksesan kita semua. Terima kasih. Thank you, teman-teman. Thank you, Pak San.